warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di pagi hari ini. Kalian udah tahu belum nih kita mau ngapain di ini? Bahas cita-cita. Bahas cita-cita. Oke, benar. Jadi bahasan kita mungkin akan bahas cita-cita. Nama layanannya bimbingan kelompok. Jadi dilakukan di kelompok dan duduk melingkar ini supaya kita lebih enak buat ngobrolnya. Nanti kalau ada temennya yang mengungkapkan pendapat, ada yang mau nambahin boleh ya. Jadi untuk bimbingan kelompok sendiri itu nanti ada dua topik bebas dan topik tugas. Nah itu nanti kita pilih ya. Nah sebelum mulai masuk ke dalam layanan ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini kalian lagi jam kosong atau jam kosong? Oke. Jadi kita akan melakukan tes ini, melakukan layanan ini berlima. Biasanya itu bisa dilakukan antara 4 sampai 15 orang paling banyak untuk layanan bimbingan kelompok. Dan topiknya itu topik tugas dan bebas. Kalau topik tugas itu pilihan saya, kalau topik bebas itu kalian boleh milih. Nah, kalian mau milih nggak? Mau topiknya apa yang dibahas? Atau dari ibu aja? Kalau dari ibu mungkin kita akan bahas soal pemilihan karir. Karena kalian kan udah kelas 9 nih, mau lanjut ke SMA. Jadi kita akan membahas pilihan karir yang mungkin kalian ingin. Oke, jadi untuk layanan ini itu biasanya untuk waktunya sekitar 45 menit dan ada kalian itu harus sukarela nggak kesini atau terpaksa. Kalian terpaksa nggak kesini? Oke, ada yang mau ditanya lagi? Nah, kalau ada kita lanjut nanti sekitar 45 menit. Nanti juga ada ice breaking. Kita mulai dari ibu tanya dulu cita-cita kalian. Karena kita kan bahas soal karir. Dimulai dari sebelah mana? Oke. Oh, jadi dokter. Dokter apa? Spesialis jantung atau udah ada gambaran atau pengennya jadi dokter spesialis pokoknya? Spesialisnya belum ada, cuma Pengen jadi dokter yang selanjutnya? Ini usaha di bidang makan kuliner atau properti atau travel. Jadi apa? Kuliner. Sukanya makanan apa? Berarti mau bikin usaha mie ayam nih. Biasanya kan kalau dari kesukaan terus nanti suka bikin terus dijual bisa. Kalau yang sebelahnya jadi dokter apa? Spesialis apa? Oh, spesialis gigi. Iya, peluangnya cukup banyak itu kalau spesialis gigi. Kamu udah tahu syarat-syaratnya? Belum. Yang sebelahnya TNI AU. Udah tahu syaratnya? bisa renang. Terus? Oke. Kamu udah nyiapin apa buat jadi TNI AU? Kamu takut ketinggian nggak? Enggak terlalu. Nggak terlalu, tapi kan harusnya nggak takut. Nggak terlalu. Kamu tahu cara atasinya biar nggak takut? Terus mau jadi TNI AU? Oke, jadi ibu udah bawa beberapa macam. Nah, ini untuk yang 3 udah ada.
lagi spesialis anak dan spesialis penyakit dalam. Dia cuma fokus ke satu hal itu. Sebenarnya ada lagi dokter umum itu biasanya penyakitnya secara umum kayak cuma seperti demam, flu, batuk, luka ringan atau pemeriksaan kesehatan biasa, bisa di klinik, di puskes atau di mana aja. Tapi kalau spesialis pastinya di rumah sakit. Terus kalau untuk pengusaha, usaha kuliner ayam, mau mulai dari kapan? Mau mulai dari sekarang atau besok deh kalau terus? Kalau dari sekarang mau fokus belajar. Tapi kalau untuk pengusaha, kamu tahu nggak jurusan yang bakal kamu ambil? Apakah SMA mau lanjut ke yang tata boga? SMA-nya mau kemana? Ke SMA negeri. Oke, kalau SMA negeri itu IPA IPS lebih bisa ke sana sini. Tapi kalau kalian ngambilnya SMK udah jurusan kayak ngambilnya TKJ, ya itu lanjutannya nanti ke TKJ. Kalau mau pindah jurusan lain, nanti belajar lagi dari awal banyak. Kalau kamu mau ambil SMA apa? Kalau nggak ke Senasaga tetap bagi, punya 2 pilihan. Oke, jadi dokter berarti ambilnya oke, dia udah tahu jadinya. Kamu pilihan kedua apa? Kalau nggak di Senasaga? SMK Metro atau sini? Irama. Kalau kamu mau jadi dokter ini, mau ambil sekolah mana? Pilihan keduanya? Kalau enggak lanjut terus Punya 3 pilihan. Ini pasti belum tahu lagi. Ayo mau jadi TNI AU, harus tegas. Mau sekolah mana? SMK Pemerintah. Ambil jurusan? Kalau enggak bangunan, Kamu mau ambil bangunan? kalau enggak bangunan komputer. Tadi Terus cara kamu ngasah biar masuk ke tentara AU? Kamu udah tahu belum sebelum cuma masuk? kadang-kadang Angan-angan, jadi mimpinya kayak ya udah mimpi aja, kalau kan juga nggak apa-apa. Gak ada mimpi yang benar-benar pokoknya harus jadi ini. itu dulu pengen jadi dokter, jadi guru. Teman kalian yang ini ya bisa ganti-ganti ya, belum menentukan ya. Itu ikut-ikut temen atau apa? Sendiri. Sendiri tiba-tiba pikir kayak jadi TNI AU enak gitu. Iya. Kayaknya ini kan bertiga udah tahu ya jurusannya mau apa, arahnya kemana. Kalian bisa ngobrol deh sama dia, kasih tahu kayak perlunya apa. TNI AU, TNI AU tuh ada banyak banget loh. Nih, coba baca yang ini. Ada yang keras, biar semuanya dengar. Ya udah nggak boleh dibaca. Aku pemalu. Enggak, TNI AU bisa jadi apa aja. Bisa jadi pilot tempur, mengemudikan pesawat, harus berani, fokus, disiplin tinggi. Menurut kalian teman kalian ini gitu nggak? Iya atau enggak apa-apa. Harus berani, anaknya berani nggak, terus fokus nggak, atau dikit-dikit kayak nengok, dikit-dikit apa? Buku dia depan kan? Tidur. Hebat emang. TNI AU ini loh hebat. Dia disiplin nggak kakak telat atau pakaiannya sering. Nggak boleh nyalain teman dong. Kan yang telat siapa? Kamu juga kan? Kalau tahu telat kenapa kamu sama dia? Ya kita kan barengan, terus dia berangkatnya siang terus. Ya udah ditinggal biar dia kapok. Pakai motor kayak gini.
Deket ya. Dekat atau enggak? Kamu diem, rumah dia orang dekat nggak? Agak jauh. Agak Lewat jauh. sawah. Agak jauh, kata teman kamu agak jauh, percaya sama teman kamu. Oke, kalau berarti pilot tempur kamu nggak bisa, soalnya nggak fokus. Yang kedua ada teknisi pesawat, itu harus ahli mesin dan elektronika. Aku nggak boleh. Tugasnya Aku nggak boleh ikut itu. Aslinya mau jurusan teknik itu kan, terus sama orang tua ini nggak boleh kenapa? itu karena perempuan yang sewajarnya perempuan aja. Terus bangunan wajar gitu ya. Ya pasti kan pernah kan bisa. Bangunan tuh bukan cuma ngadu semen, dia tuh ada banyak banget campurannya semuanya. Kamu berapa bersaudara sih? Dua. Cowok cewek? Iya. Anak ke? Satu. Oh, anak pertama. Anak pertama masih ini sih. Jadi berarti teknisi pesawat juga enggak. Yang ketiga, kalau sampai ini nggak nemu, kalian pilih cita-cita ya. Sekarang pikirin cita-cita buat temen kalian, biar tahu arah cita-cita ya. Radar dan komunikasi udara, itu tugasnya mantau pesawat lewat layar radar. Itu ngandelin konsentrasi dan ketelitian. Temen kalian teliti nggak? Enggak, teliti. Tiba-tiba ditinggal-tinggal. Iya, harus fokus. Ini mantap kok, tiba-tiba ada perang, ada apa? Kamu tinggal tidur. Pilihan ketiga juga nggak ada, ini cuma ada 5 loh. Yang keempat, pasukan Paskas atau pasukan khusus AU. Dia pasukan elit yang tempur di udara, laut, dan darat. Kamu bisa renang nggak? Enggak. Terus kalau kamu terbang di atas laut, tiba-tiba ada hal urgent, kamu mau apa? Kamu pilih cita-cita sesuai keinginan. Tapi ini juga gak bisa, seragamnya oranye, fisiknya harus kuat, mentalnya kuat. Yang terakhir, kalau tetap gak nemu, temen kamu yang pilihin. Polisi militer AU, dia menegakkan hukum di kedisiplinan TNI AU. Dia kayak kalau di kita polisi, cuman karena dia punya ininya sendiri, dia ada bagiannya sendiri. Jadi kalau ada permasalahan dia nggak dibawa ke polisi, ke Polda, tapi ada polisinya sendiri di situ, polisi militer. Kamu mau nggak jadi itu? Itu pilihan terakhir. Jurusan buat aku. Ya kan kamu tersangkanya. Harus kuat fisik, mental, dimarah-marahin, harus tegas, disiplin, berani. Teman kalian gitu nggak? Iya. Yang marah juga. Oh, marah-marahnya oke. Marah-marahnya oke. Kamu unggul di mata pelajaran apa? Enggak. Yang kamu suka? Teman kalian duduk di depan itu kenapa? Dimarahin dulu atau ikut kalian? Yang dimarahin. Udah dimarahin sebelum Benar kalau tidur tuh aku nggak gini. Sambil gini. Ya tidur gini sambil megang pulpen jadi nulis. Kayaknya kamu tuh bisa jurusan apa ya yang bisa dihidup orang? Jadi intel kayaknya. Intel kan bohongin orang. Dia bertugas. Kamu tahu intel? Tahunnya cuma apa doang? Intel tuh ada intelijen dan keamanan. Tugasnya ngumpulin informasi dan analisis situasi. Dia terjun ke lapangan. Biasanya bisa nyamar jadi tukang bakso, jadi tukang somai, apa aja yang muter-muter di jalan. Kayak dia nggak kelihatan kayak polisi, kerjanya diem-diem rahasia. Kayak orang nggak tahu kalau dia beneran kerja. Kayak kamu, guru nggak tahu kalau kamu tidur. Taunya kamu lagi ngerjain. Bisa tuh masuk Intel. Cocok. Pilihannya udah ganti lagi tuh kalian. Sekarang udah mau jadi Intel. Tadi mau jadi apa aja? Banyak.
Jadi pengusaha cocok nggak? Dia pinter hitung-hitungan nggak? Usaha harus pinter hitung loh. Nggak. Jadi dokter disiplin nggak? Enggak. Nggak. Oke. Yang lain lagi. Jadi profesi banyak. Jadi guru. Dia berani nggak tampil di depan? Nggak. Oke, nggak bisa jadi guru. Bisa aja sih, tapi diusahain harusan. Apa lagi profesi yang cocok buat dia? Masa kita bahas profesi berempat, yang tiga udah ketemu profesinya, arahnya, yang satu kehilangan arah. Jadi apa pekerjaan lain? Bidan. Berani nggak bantu orang lahirin? Oke, takut. Kalian ada profesi lain nggak? Tapi dukun juga profesi. Cuman kalau masih ada yang lainnya yang lain. Kalau dukun, ya mungkin kalau kita kan Islam semua, mungkin kayak orang pinter yang ustazah cocok nggak? Enggak. Oke, tetap nggak cocok. Duduknya yang benar. Yang lain profesi lain kalian bener-bener gak ada buat dia gitu. Jangan kasar banget. Itu iya itu pekerjaan tapi bukan masuk ke profesi. Karena pekerjaan ya bisa setiap profesi itu ada pekerjaannya. Tapi kalau kita asal kerja, profesinya apa? Kamu bisa bawa mobil? Kau berani lewat jalan besar? Naik motor. Naik motor. Kamu udah bisa naik motor? Kalian semuanya udah bisa ya? Kelas 9 udah bisa, udah mau SMA. Kenapa kalian pilihnya rata-rata ke Senang Sangga? Favorit karena lihat orang pada suka ke situ. Alasan lainnya? Sahabatku juga ada. Oh, jadi ikut-ikut sama orang yang kayak oh itu bagus ikut ke situ, tapi udah cek belum cara masuknya. Setelah itu kalian mau lewat jalur sukses. Oke, ini prestasi kamu jalur apa? Mandiri. Afirmasi. Afirmasi Bisa itu. Kali ini kayaknya ditanya pusing lagi. Kamu mau udah ada gambaran belum? Jalur apa? Oke, kamu sama afirmasi juga. coba jelasin afirmasi itu apa? Tahu. Terus kamu bisa nyebut afirmasi gimana? Apa ya? Gak tahu lupa. Afirmasi tahu. Kok bisa lupa? Iya kan aku lupa. Jangan sampai jadi lupa dong. Kamu tahu nggak jalur afirmasi apa? Terus kamu pilih afirmasi apa? Kalau prestasi kan dia jelas, semua orang tahu dia bisa. Ini tadi juga udah jelas. Kalau kamu Jalur bantuan. Jalur jalur pemerintah, pakai orang dalam gitu ya. Jalur afirmasi itu PPDB yang dikhususkan buat siswa yang butuh pemerataan kesempatan pendidikan.
nanti belajar, kamu di sekolah belajar, di situ belajar dikit-dikit. Kalau yang memang perlu orang tua minta tolong. Terus kuotanya tuh minimal biasanya sekitar 15% buat jalur afirmasi dari SMA itu. Terus nggak boleh ikut jalur lain setelah diterima itu. Kalau udah diterima itu ya udah selesai, nggak bisa yang lain. Harus melampirkan bukti dalam program bantuan sosial. Kalian ada nggak bukti kayak kalian udah menerima beberapa bantuan dari kamu? Ada kamu? Oke, berarti bisa ya jalur itu. Jadi tadi apa? Jalur afirmasi. Cocoknya kamu tuh jadi apa ya? Coba ini juga lupa afirmasi tadi jalur apa? Itu tuh jalur penerimaan peserta didik baru atau biasanya PPDB yang dibantu pemerintah buat orang-orang yang mungkin kurang mampu. Kamu tadi juga jalur KIP ya? Itu hampir sama nggak sih atau sama? Sama. Sama. Oke, kalian nggak mau berusaha jadi juara biar ikut dia jalur prestasi? Tidak mampu. Kan belum diusahakan. Lihat angka-angka di MTK cuy susah. Kan ya harus MTK unggul tuh bisa di bidang lain, olahraga. Kayak kamu jadi atlet bisa, atau sekarang hafalan jus 30. Aku bisa nari. Nari kalau udah tingkat nasional bisa. Pokoknya kalau kamu udah punya banyak sertifikat mau bidang apa aja, kamu masuk sekolah tuh bisa dibantu. Karena kan nanti bisa angkat nama sekolah juga. Kalau dokter menurut kalian ada syarat fisiknya nggak?
temen kamu lumayan iseng ya. Iya, banget. Mungkin nggak mereka taruh-taruh ke baju yang ngeganggu kamu nggak? Pas itu aku tidur disiram air. Kapan? Adrian tuh sendiri. Kan bukan mereka bukan tersangka. Aku tidur sempat dia dijiwit. Ya nggak ada orang yang jelasin di depan loh, ada dia Itu yang salah siapa? dia nggak bersalahin. Yang salah siapa? Yang bener. Kenapa tidur? Kamu di rumah tidur jam berapa? Jam 8 sih. Bangun jam? Kamu sholat subuh? Sholat. Bangun, siap-siap ke sekolah, berangkat sekolah, pulang, Pulang bener. terus udah nggak ada kegiatan lain, nggak pernah ngerjain PR. Enggak, kalau ibu kira tuh kalian duduknya depan karena rajin, ya benar-benar disiplin. Ternyata perlu didisiplinin lagi ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak soal pekerjaan kalian? Jadi pengusaha udah tahu mau kemana, gimana. Udah ada gambaran? Kalau bahas dia kita nggak akan selesai. Besok kita ngelakuin pertemuan lagi, bahas dia full masalah pribadi dia. Gimana caranya dia bisa memilih karir kayak temen-temennya, biar sama, biar nggak rasa minder. Nggak pernah merasa minder. Kenapa kamu pede? Biar menjadi diri sendiri. Biasanya pede itu karena punya keunggulan lebih. Kamu unggul apa? Katanya kalau tampil di depan kelas nggak pede. Terus pedenya gimana? Fokus. Kamu bisa nari. Kamu mau ikut teater besok nari. Iya. Kamu perwakilannya apa Rami? Lalu Disuruh ke rumah pembukaan. Oh kalian pembukaan. Aku Nafis sama adik kelas Terus perwakilan kelas kalian tampilin. Dia nama nama. Kayak oh
tahu ya, nggak harus maksa kamu harus jadi ini, kasih tahu aja. Oke, mungkin cukup sekian. Ibu ucapin terima kasih. Kita berdoa dulu. Berdoa